Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan praktikum anatomi sistem respirasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan yang pertama pengertian respirasi atau sistem pernafasan. Yang kedua, anatomi respirasi. Yang ketiga, fisiologi sistem pernafasan. Pengertian respirasi. Respirasi adalah pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut lalu dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi mempunyai fungsi yaitu mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransfer CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Organ-organ respirasi juga berfungsi untuk produksi bicara dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh melawan benda asing, dan pengaturan hormonal tekanan darah. Sistem respirasi dibedakan menjadi dua saluran, yaitu saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Saluran nafas bagian atas terdiri dari rongga hidung, faring dan laring. Kemudian saluran nafas bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Selanjutnya kita bahas satu persatu anatomi respirasi bagian atas. Yang pertama adalah hidung. Hidung atau naso adalah saluran pernafasan yang pertama. Ketika proses pernafasan berlangsung, udara yang diinspirasi melalui rongga hidung akan menjalani 3 proses, yaitu penyaringan atau filtrasi, penghangatan, dan pelembaban. Selanjutnya faring. Faring merupakan pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan osofagus pada ketinggian tulang lawan krikoid. Yang ketiga, laring atau biasa disebut tenggorok adalah saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Pada bagian pangkal ditutup oleh sebuah empang tenggorok yang disebut epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi ketika menelan makanan dengan penutup laring. Selanjutnya bagian yang kedua adalah saluran nafas bagian bawah. Yang pertama adalah trakea atau biasa disebut batang tenggorok. Merupakan tabung fleksibel dengan panjang kira-kira 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Trakea ini berjalan dari kartilago krikoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium sterni, berakhir setinggi angulus sternalis atau sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima, dan di tempat ini bercabang menjadi 2 bronkus. Selanjutnya bronkus. Bronkus yang terbentuk dari belahan 2 trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama.
Yang terakhir adalah lungs atau paru-paru, merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri atas gelembung-gelembung kecil atau alveoli, yaitu alveolus merupakan tempat pertukaran gas asinus terdiri dari bronchiolus dan respiratorius yang terkadang memiliki kantong udara kecil atau alveoli pada dindingnya. Selanjutnya, setelah kita belajar bersama terkait dengan anatomi sistem respirasi atau sistem pernafasan, kemudian kita sudah belajar bagian-bagiannya. Selanjutnya, yang poin ketiga adalah fisiologi sistem pernafasan. Respirasi tadi sudah dibagi menjadi dua bagian, yaitu respirasi eksternal, di mana proses pertukaran O2 dan CO2 ke dan dari paru ke dalam O2 masuk ke dalam darah, dan CO2 ditambah H2O masuk ke paru-paru darah, kemudian dikeluarkan dari tubuh. Dan respirasi internal atau respirasi sel, di mana proses pertukaran O2 dan peristiwa CO2 di tingkat sel biokimiawi untuk proses kehidupan. Proses pernafasan terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Ventilasi pulmonal. Ventilasi pulmonal yaitu masuk dan keluarnya aliran udara antara atmosfer dan alveoli paru yang terjadi melalui proses bernafas atau biasa disebut inspirasi dan ekspirasi, sehingga terjadi diskusi gas atau disebut oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan kapiler pulmonal, serta transport O2 dan CO2 melalui darah ke dan dari sel jaringan. Kedua, mekanisme pernafasan, yaitu dari masuknya dan keluarnya udara dari atmosfer ke dalam paru-paru dimungkinkan oleh peristiwa mekanisme pernafasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi atau biasa disebut inhalasi adalah masuknya O2 dari atmosfer dan CO2 ke dalam jalan nafas. Dalam inspirasi pernafasan perut, otot diafragma akan berkontraksi dan kubah diafragma akan turun. Jadi posisi diafragmanya akan datar. Selanjutnya, ruang otot interkostalis eksterna menarik dinding dada agak keluar, sehingga volume paru-paru membesar, tekanan dalam paru-paru akan menurun dan lebih rendah dari lingkungan luar, sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sekarang ekspirasi atau biasa disebut ekshalasi, yaitu keluarnya CO2 dari paru ke atmosfer melalui jalan nafas. Apabila terjadi pernafasan perut, otot diafragma akan naik kembali ke posisi semula atau melengkung, dan muskulus interkostalis internal akan relaksasi. Akibatnya, tekanan dan ruang di dalam dada mengecil sehingga dinding dada masuk ke dalam udara keluar dari paru-paru karena tekanan paru-paru yang meningkat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jadi kita simpulkan bersama bahwa respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh. Selanjutnya, sistem respirasi dibedakan menjadi dua saluran, yaitu saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Yang ketiga, fisiologi sistem pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal di mana proses pertukaran O2 dan CO2 ke dan dari paru ke dalam O2 masuk ke dalam darah, dan CO2 ditambah H2O masuk ke paru-paru darah. Selanjutnya dikeluarkan dari tubuh
dan respirasi internal, di mana proses pertukaran O2 dan peristiwa CO2 di tingkat sel biokimiawi untuk proses kehidupan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.